Selamat datang di Mandarin Autodidak. Nama saya Yoshi. Sekitar 2 atau 3 bulan lalu, saya melihat beberapa iklan yang menawarkan kursus bahasa Mandarin. Di dalam iklan itu ditonjolkan atau ditekankan bahwa guru-guru di sana memiliki pengucapan yang tepat atau berstandar internasional. Sebagai seorang penerjemah Mandarin, tentunya saya merasa penasaran ya, ingin tahu sebenarnya seperti apa pengucapan guru-guru itu. Lalu saya coba dengarkan lebih lanjut. Ternyata pengucapan dari guru-guru tadi masih memiliki banyak ruang yang bisa ditingkatkan. Jadi sejak saat itu saya memutuskan untuk membuka channel ini. Saya ingin mencoba untuk membagikan metode-metode yang saya gunakan ketika mempelajari bahasa Mandarin. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar Mandarin secara otodidak, saya ingin menunjukkan seperti apa sih sebenarnya pengucapan yang lebih mendekati standar internasional. Dan melalui video ini, saya ingin membagikan metode untuk menguasai partikel te. Tentunya nanti juga akan ada catatan-catatan penting yang menurut saya rasanya tidak akan diberitahu oleh guru bahasa Mandarin pada umumnya. Nah, mari kita mulai dengan mengenal apa sebenarnya partikel. Partikel apaan sih? Kalau dalam bahasa Mandarin, partikel itu kata bantu. Kata bantu? Buat bantu siapa? Ya bantu kata yang lain lah. Buat nerangin kata yang lain biar lebih jelas. Emang nggak bisa kalau nggak bantu kata lain? Nggak bisa. Kerjanya emang cuma ngebantu kata lain doang. Nggak bisa berdiri sendiri. Oh gitu. Terus ciri-cirinya apa? Kebanyakan partikel tuh dibacanya nggak pakai nada. Qingsong. Tahu kan qingsong? Iya, kebanyakan nggak pakai nada. Udah lu sono. Gue mau lanjut dulu. Kita balik lagi ke papan tulis ya. Jadi dalam bahasa Mandarin, partikel te ini ada 3 jenis. Dalam video kali ini kita akan membicarakan jenis yang pertama. Memang banyak orang yang menyebut partikel te ini adalah untuk kepunyaan. Tapi saya pribadi lebih suka menyebutkan partikel yang ini adalah untuk menerangkan kata benda. Sedangkan menerangkan kepunyaan hanya merupakan salah satu fungsi dari partikel ini. Penulisannya seperti ini, merupakan gabungan dari huruf pai dan huruf shao. Karena ada 3 jenis partikel te dalam bahasa Mandarin, agar kita lebih mudah untuk membedakannya, partikel te yang pertama ini juga sering kali disebut dengan nama pai shao te. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Sangat mudah, seperti ini rumusnya. Di bagian awal kita harus menerangkan. Kita bisa terangkan dengan kata benda lagi, atau kata sifat, atau kata kerja, atau mungkin kata bilangan dan lainnya. Lalu kita ikuti dengan partikel te, lalu kita tutup dengan kata benda yang ingin kita terangkan. Mari kita lihat contohnya. Di sini kita punya 3 buah benda. Yang pertama adalah shouji, atau yang berarti ponsel. Yang kedua adalah ifo, atau pakaian. Yang ketiga adalah wanju, yang berarti mainan. Mari kita coba terangkan kata benda ini dengan menggunakan kata benda yang lain. 朋友的手机，爸爸的衣服，妹妹的玩具。Kita juga bisa menerangkan kata benda ini dengan menggunakan kata sifat. Contohnya, 便宜的手机，漂亮的衣服。可爱的玩具. Ingat, kunci penggunaan rumus ini adalah tempatkanlah kata benda yang ingin kita terangkan setelah partikel te. Dan tempatkanlah kata yang ingin kita gunakan untuk menerangkan sebelum partikel te. Selain kata benda dan kata sifat, kata ganti orang juga bisa kita gunakan untuk menerangkan kata benda. Contohnya, 我的弟弟，他的朋友，你们的学校. Nah, berikut ini adalah hal yang perlu kita catat dalam pemakaian partikel te. Ada pengecualian, kalau yang menerangkan adalah kata ganti orang, dan kata benda yang diterangkan adalah keluarga, teman, atau sebuah tempat, atau institusi, maka partikel te ini bisa tidak perlu kita ucapkan. Contoh-contoh yang tadi seperti 我的弟弟，他的朋友，
你们的学校. Bisa kita hilangkan partikel te-nya menjadi 我弟弟他朋友. 你们学校. Catatan yang kedua, kalau sebuah objek dalam satu kalimat itu sudah dibatasi, dalam arti tidak akan menunjuk ke objek yang lain atau benda yang lain, maka kita bisa menghilangkan kata benda yang mengikuti di belakang partikel te. Contohnya, 这是谁的手机? Dalam kalimat ini sudah diterangkan ponsel yang mana, yaitu ponsel ini. Maka untuk menjawabnya, kita tidak perlu lagi menggunakan kata benda atau ponsel. Cukup dengan 这是我的. Contoh berikutnya, misalnya saya bilang kepada teman saya, 我要去买咖啡. Saya mau pergi beli kopi. Dalam kalimat ini sudah dibatasi. Benda yang akan saya beli adalah kopi, bukan teh, bukan susu. Maka kalau saya ingin menanyakan kepada teman saya, kamu mau titip yang panas atau yang dingin? Sama seperti bahasa Indonesia, dalam bahasa Mandarin kita juga tidak perlu lagi menerangkan benda yang akan dibeli. Cukup dengan 你要热的还是凉的? Selain pengecualian tadi, ada satu hal lagi yang perlu kita catat. Pemakaian partikel te pada kata-kata yang memiliki makna konotasi akan membuat kata tersebut menjadi arti yang sesungguhnya. Contohnya, 老员工. Kata ini memiliki makna konotasi yang berarti karyawan lama. Jika kita tambahkan partikel te menjadi 老的员工, justru malah akan membuat kata 老 menjadi artinya secara harfiah, yaitu tua. Itu tadi penjelasan dan catatan penting dalam pemakaian partikel te. Untuk kamu yang ingin mendapatkan materi terbaru dari Mandarin Otodidak, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Sampai di sini, 再见.